Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atna, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 bisa memberikan waktu kepada audiens semua, dan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang bisa bergabung pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di hari Jumat yang mulia ini bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfian Nur Faizi. Saya dari kelas PAI 6C. Nah, di sini saya tidak sendirian ya. Ada juga teman-teman sahabati dari kelas PAI 6C, khususnya kelompok 4. Ada Teh Andini Mustika Putri. Kemudian ada Kang Yusril Gozali. Ada juga Teh Hani Alfianti Lestari. Kemudian ada Teh Selin Marcella. Dan yang terakhir ada Teh Nenden Oktaviani. Langsung aja ke materi pertama ya, biar nggak ngebuang-buang waktu, karena nanti juga kan jam 12 mau Jumatan ya. Khususnya bagi laki-laki, perempuan mah di rumah aja. Teh, ke materi teh. Nah, materi pertama dibawakan oleh saya sendiri ya, yaitu pengertian hadis. Mungkin udah banyak yang tahu ya hadis itu apa, tapi pada kesempatan kali ini saya jelasin lagi sedikit. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Ya, itu menurut bahasa. Sedangkan hadis menurut istilah atau syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, bisa disebut juga takrir. Nah, untuk penjelasannya yang pertama yaitu hadis qauliyah atau hadis ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persuaian atau situasi. Jadi Rasulullah SAW mengeluarkan hadisnya itu dengan tujuan
dan situasi. Nah, berbagai situasi gitu ya. Kemudian yang kedua hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya. Pekerjaan menunaikan ibadah haji dan pekerjaan mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Nah, hadis fi'liyah itu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi ya. Kemudian dilakukan oleh sahabat-sahabat dan sampai kita semua ke sini ya. Next teh. Nah, yang terakhir hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Jadi untuk hadis takririyah ini diikrarkan oleh Nabi kepada sahabat, ya, atau dicontohkan oleh Nabi, kemudian diikuti oleh para sahabat. Sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu. Sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu. Ya, jadi hadis takririyah ini diikrarkan oleh Nabi, baik perbuatan, ucapan, atau apapun itu yang dikeluarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Nah, untuk materi selanjutnya, itu kedudukan perbedaan hadis dan Al-Qur'an ya, yang akan dijelaskan oleh Kang Yusril. Kepadanya Kang Yusril saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan Al-Qur'an dan hadis. Sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam, Al-Qur'an hanya memuat ketentuan hukum yang bersifat umum. Adapun penjelasan yang lengkap dan lebih rinci terdapat dalam hadis. Karena itu para ulama sepakat bahwa kekuatan hukum hadis sama dengan Al-Qur'an, sehingga keduanya merupakan sumber syariat Islam yang utama. Meskipun begitu, di antara keduanya terdapat beberapa perbedaan mendasar. Di antaranya adalah sebagai berikut: berdasarkan pengertian, berdasarkan redaksi, berdasarkan mukjizat, berdasarkan lafaz dan makna, berdasarkan nilai membaca, berdasarkan kepastian isi, berdasarkan tujuan dan fungsi. Next. Ya, next. Kedudukan hadis dalam Islam, dalam kedudukannya sebagai penjelas. Hadis kadang-kadang iya. Ya, silakan lanjutkan dari Tercelin. Selanjutnya ada kedudukan hadis dalam Islam. Dalam kedudukannya sebagai penjelasan, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan berbincang di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya tidak perlu lagi tambahan oleh sumber lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikuti untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil di atas. Di antaranya,
Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan mentaati Allah, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Bahkan dalam tempat lain, Al-Quran mengatakan bahwa orang yang menaati Rasul berarti mentaati Allah. Sebagaimana tersebut dalam Quran Surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutuskan untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa yang dilakukan atau dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa hadis itu adalah juga wahyu. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Yang pertama, dari segi kebenaran materinya, dan kedua, dari segi kekuatan pertunjukannya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawir, masyhur, nada, dan had, bagaimana yang dijelaskan di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Ya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Andini, ya, sejarahnya gitu. Ya, untuk Teh Andini, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih ya buat Kang Alfian. Terima kasih sebelumnya buat Kang Alfian. Baik, materi selanjutnya yaitu sejarah. Jadi, dalam mengarungi kehidupan ini, manusia kerap diberi ujian dan musibah. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang tidak mendapatkan musibah. Allah yang bersifat arif dan bijaksana pasti mempunyai tujuan mulia dari semua kebijakannya. Manusia diharapkan bisa mengambil pelajaran dari semua kebijakan Allah, baik berupa kenikmatan atau musibah. Musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain-lain. Hal ini disampaikan Allah dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Baqarah, ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita sebagai manusia ya teman-teman pasti selalu ada gitu yang namanya ujian, musibah yang datang gitu. Ya, musibah yang datang gitu. Musibahnya itu macam-macam teman-teman, bisa berupa kayak ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, dan masih banyak lagi ya teman-teman gitu. Dan sekarang juga kita lagi dilanda musibah ya teman-teman, yaitu ya ini ya teman-teman, sekarang juga kita lagi dilanda musibah pandemi ya teman-teman. Virus corona udah 1 tahun gitu ya, belum berlalu gitu. Ya kita berdoa saja ya teman-teman, semoga
pandemi ini segera berlalu. Semoga bumi cepat pulih ya, teman-teman. Nah, di sini Allah itu Maha Pengasih dan penyayang kepada hambanya. Dia tidak akan berbuat zolim kepada mereka. Allah juga Maha Bijaksana atas segala keputusan yang dibuatnya. Oleh karenanya, setiap musibah yang menimpa hambanya pasti mengandung hikmah, antara lain menjadi pelajaran bagi yang lain, meningkatkan derajat seorang yang tertimpa musibah, dan mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya. Nah, jadi Allah itu memberikan kita musibah itu kadang ada di balik musibah itu pasti ada hikmahnya gitu. Kita harus bisa mengambil hikmahnya, teman-teman gitu. Banyak hikmahnya, bisa jadi pelajaran buat kita gitu. Terus bisa mengangkat derajat kita. Gara-gara musibah itu kita bisa jadi lebih kuat ya, teman-teman gitu. Dan juga musibah juga bisa mengurangi dosa-dosa kita kalau kita sabar, teman-teman. Jadi dalam menghadapi segala musibah itu kita harus sabar ya, teman-teman. Saat ini berdasarkan data gitu yang saya ambil, saat ini kurang lebih 210 negara-negara di dunia termasuk Indonesia tengah dilanda musibah pandemi yang disebut COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Cina. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 jiwa. Bahkan katanya bertambah ya, teman-teman. Ini data diambilnya dari bulan-bulan kemarin. Nah, ternyata teman-teman wabah itu bukan cuma ada sekarang-sekarang gitu, tapi di zaman para sahabat Rasul, di zaman dulu juga pernah gitu ada wabah seperti ini gitu. Sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam telah terjadi beberapa wabah penyakit, di antaranya wabah yang paling menonjol adalah taun amwas, yaitu terjadi pada tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi. Terus ada juga tahun Jarif, yaitu tahun 69 Hijriah atau tahun 688 Masehi. Kemudian tahun Fatayat atau Ashraf tahun 87 Hijriah atau tahun 705 Masehi. Terus kemudian ada tahun Muslim dan Kutaibah tahun 131 Hijriah atau tahun 748 Masehi. Wabah-wabah yang terjadi pada masa dinasti, wabah-wabah ini terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, Mamalik, dan Ayyubiyah di wilayah Islam bagian timur dan barat. Terima kasih. Silakan dilanjut, moderator. Ya, terima kasih Teh Andini. Kemudian materi selanjutnya ya masih sejarah juga dijelaskan oleh Teh Hani. Ya, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Lanjut tadi ya, sejarah dari materi Teh Andini, yaitu tahun Amwas terjadi tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada desa kecil bernama Imawas yang terletak antara kota Yerusalem dan Ramallah. Di desa itulah wabah taun ini muncul, kemudian menyebarkan ke wilayah Syam. Wabah taun terjadi setelah peperangan sengit antara umat Muslim dan bangsa Romawi. Perang ini memakan banyak korban. Banyak korban jiwa mayat bergelimpangan membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Wilayah terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduknya yang menjadi korban. Di antaranya sahabat Nabi Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan,
Al-Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, Utbah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia-manusia mulia lainnya yang menjadi korban akibat wabah ini. Baik, selanjutnya, wabah taun terjadi di Basrah tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi, yaitu pada masa kekhalifahan Abdullah bin Az-Zubair, yang dikenal dengan Taun Al-Jarif. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air yang menyapu habis manusia. Tahun ini hanya berlangsung selama 3 hari. Kemudian tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi terjadi wabah Taun Fatayat atau para pemudi di Irak dan Syam. Dinamakan demikian karena tahun ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, baru kemudian menimpa laki-laki. Taun Fatayat disebut juga Taun Ashraf karena para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang dihormati banyak yang menjadi korban jiwa. Lalu adapun Taun terakhir pada masa dinasti Umayyah adalah Taun Muslim bin Qutaibah pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Muslim bin Qutaibah adalah orang pertama yang meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu, nama Taun ini dinisbatkan kepada namanya. Wabah Taun terjadi di Basrah dan berlangsung selama 3 bulan. Puncaknya pada bulan Ramadan, di mana dalam beberapa hari korban mencapai 1.000 jiwa, bahkan lebih. Lalu pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid dan fasilitas umum terbengkalai selama berbulan-bulan. Lalu kota itu membuat bau tidak sedap menyebar ke seluruh penjuru kota. Polusi udara menyebabkan munculnya wabah ganas hingga menyebar ke wilayah Syam. Banyak korban jiwa akibat wabah ini. Selanjutnya materi sejarah yang ketiga akan dijelaskan oleh Tenenden. Oke, langsung aja ya, dilanjut. Nah, lalu pada masa pemerintahan dinasti Mamalik negeri Syam dan sebagian besar wilayahnya terserang wabah Taun Al-Azam. Nah, pada tahun 748 Hijriah, dinamakan Taun Al-Azam karena sebaran wabahnya sangat cepat dan korban jiwa yang ditimbulkannya itu sangat dahsyat. Nah, wabah ini membinasakan sebagian besar penduduk kota Halb, Damaskus, Yerusalem, dan wilayah pesisir. Nah, wabah, kelaparan, kekeringan juga menimpa wilayah Maroko. Yang paling diingat adalah wabah Taun pada tahun 571 Hijriah yang menyebar di wilayah Maroko dan Andalusia, Spanyol. Wabah ini memakan banyak korban jiwa, diantaranya 4 putra mahkota dari keluarga Khalifah Yusuf bin Ya'qub. Nah, perharinya ini wabah memakan kurang lebih korban 100 jiwa hingga 190 orang. Nah, pada tahun 1798 Masehi, wabah Taun kembali menyerang Maroko. Wabah ini dibawa dari para pedagang dari kota Alexandria dan di Mesir ke Tunisia, kemudian Aljazair hingga Maroko. Wabah ini menyebar ke kota Fes hingga Robat yang memakan korban jiwa mencapai 130 orang dalam sehari. Nah, jadi kesimpulannya wabah merupakan bahaya terbesar yang mengancam jiwa umat manusia. Banyak dampak yang ditimbulkannya, baik dampak negatif maupun positif. Contohnya dampak negatif yang ditimbulkan dari wabah pada masa pemerintahan dinasti Mamalik, yaitu berkurangnya jumlah penduduk, bertambah sedikitnya jumlah petani yang berdampak pada penurunan hasil pertanian sehingga harga bahan makanan menjadi tinggi.
Belum lagi oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan bahan makanan. Tujuannya ingin memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis yang terjadi. Di samping itu, orang-orang miskin terpaksa mencuri karena kebutuhan yang mendesak. Wabah juga memakan korban jiwa para ulama dan orang-orang soleh. Hal ini mengakibatkan orang-orang kehilangan pegangan hidup sehingga mereka berpaling kepada dukun dan peramal untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Dari sinilah terjadi kehancuran akhlak dan moral manusia. Nah, adapun dampak positifnya adalah yaitu didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah. Wabah ini memakan korban yang sangat banyak sehingga mayat-mayat dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurusnya karena orang-orang takut tertular. Maka orang-orang kaya yang di sana itu memberikan bantuan dengan membuatkan pemakaman dan tempat pemandian jenazah untuk orang-orang miskin. Hamba-hamba Allah yang soleh mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah serta mengatur ditutupnya tempat minum-minum khamar dan menyuruh masyarakat menjauhi maksiat. Mungkin segitu aja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk Teh Nenden atas materinya. Selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Jadi untuk kali ini saya buka sesi tanya jawab ya. Barangkali dari teteh-teteh, akang-akang semua ada yang mau ditanyakan kepada kami, saya persilahkan. Barangkali ada yang belum mengerti dengan materi yang kami sampaikan gitu. Atau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan ya. Gimana? Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah langsung aja ya. Jadi kesimpulannya gitu ya. Adanya wabah ini tuh pasti ada baiknya, ada buruknya. Ada dampak positifnya, ada negatifnya. Contoh dampak positifnya itu kan kayak ketika ada wabah kayak gini, otomatis pasti orang-orang tuh pada minta doanya kan, lebih sering ibadah lah intinya mah. Jadi mungkin dampak positifnya tuh kan dengan adanya wabah ini tuh kita tuh jadi lebih sering mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kami cukupkan aja ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua yang lagi dilanda pandemi. Mudah-mudahan diberi kesabaran dan diberi kesehatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Mohon maaf dari kami apabila banyak kesalahan. Kami cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.